Materi iman kepada hari akhir. Pengertian hari akhir. Hari akhir disebut juga hari kiamat, yaitu hari berakhirnya seluruh kehidupan di dunia. Percaya kepada hari akhir artinya yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendatangkan hari akhir atau kiamat. Percaya kepada hari akhir termasuk rukun iman yang kelima. Orang yang beriman kepada hari akhir dengan sepenuh hati tentu akan mengisi hari-hari kehidupan di dunia ini dengan amal kebaikan dan tidak mau mengisi waktu luang dengan hal-hal yang tidak berguna. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberitahukan bahwa hari akhir atau kiamat pasti terjadi, tetapi tidak seorang pun diberi kemampuan untuk mengetahui kapan terjadinya. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkuasa menentukannya. Tentang kepastian datangnya hari kiamat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Dan sesungguhnya hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangkitkan semua orang yang ada di dalam kubur. Quran surat Al-Hajj ayat 2. Kiamat ada dua macam. Pertama, kiamat sugro, artinya kiamat kecil, yaitu hancurnya sebagian alam dunia. Contoh, gempa bumi, tsunami, banjir bandang, longsor, dan lain-lain. Kedua, kiamat kubro, artinya kiamat besar, yaitu hancurnya seluruh kehidupan di dunia. Peristiwa kiamat sangat mengerikan, sehingga tidak ada satu makhluk pun yang mampu bertahan hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan keadaan kiamat itu melalui firman-Nya. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Pada hari itu manusia seperti anai-anai yang bertebaran dan gunung-gunung seperti gunung-gunung yang dihamburkan. Quran surat Al-Qari'ah ayat 4 dan 5. Tanda-tanda kiamat. Sebelum kiamat terjadi, didahului dengan adanya beberapa tanda yang mengisyaratkan semakin dekat datangnya kiamat. Tanda-tanda hari kiamat itu antara lain: banyak anak memperbudak orang tuanya. Manusia berlomba-lomba mencari kekayaan semata, lupa dengan urusan akhirat. Banyak kekacauan dan pembunuhan. Kebenaran dijauhi dan dibenci. Banyak wanita daripada pria. Bencana sering terjadi di mana-mana. Kemaksiatan dilakukan secara terang-terangan. Akhlak manusia semakin merosot. Mabuk dan judi merajalela. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan keadaan pada hari akhir, yaitu yauma tarawunaha tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dzati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara
walakinna 'adzaballahi syadid. Ingatlah pada hari ketika kamu melihat kegoncangan itu, lalailah sebuah wanita yang menyusui anaknya dari anak yang disusuinya, dan gugurlah kandungan semua wanita yang hamil. Dan kamu lihat manusia, mereka mendustakan mukjizat-mukjizat kami semuanya. Maka kami azab mereka dengan keadaan mabuk. Padahal sebenarnya mereka tidak mabuk, akan tetapi azab Allah Subhanahu wa taala itu sangat keras. Quran surat Al-Hajj ayat 2. Dalam kehidupan yang dilalui manusia, yang pertama alam rahim, yaitu kehidupan dalam kandungan ibu. Yang kedua alam dunia, yaitu alam yang sedang kita nikmati saat ini. Ketiga alam barzah, yaitu alam kubur. Yang keempat alam akhirat, yaitu kehidupan akhir yang abadi. Nama lain hari akhir. Allah Subhanahu wa taala adalah hakim yang maha adil. Salah satu maksud dari hadirnya alam akhirat adalah untuk menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Setiap perbuatan manusia akan mendapat balasan dengan seadil-adilnya. Di akhirat kelak, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menzalimi orang-orang yang beriman. Perbuatan baik akan memperoleh balasan pahala, sedangkan perbuatan buruk akan mendapat azab yang berat. Bermohonlah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi kemampuan untuk selalu berbuat baik sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa. Sesuai dengan informasi yang terdapat dalam Al-Quran, jika manusia dibangkitkan kembali di alam akhirat, keadaan mereka bermacam-macam sesuai amal perbuatannya. Tahapan yang dilalui bermacam-macam pula, mulai dari dibangkitkan hingga pembalasan amal perbuatan. Adapun yang dimaksud nama-nama lain hari akhir, yaitu Yaumul Ba'ats, artinya hari kebangkitan manusia dari alam kubur. Yaumul Mahsyar, artinya hari berkumpulnya seluruh manusia di akhirat. Yaumul Hisab, artinya hari perhitungan amal perbuatan manusia. Yaumul Mizan, artinya hari pengadilan dan penimbangan amal manusia. Yaumul Jaza, artinya hari pembalasan seluruh amal manusia selama di dunia. Yaumul Qiyamah, artinya hari tegakkannya dan keadilan. Nama-nama surga dan neraka. Surga, salah satu bukti keadilan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak adalah adanya surga. Surga adalah tempat segala kenikmatan yang tak terhingga dan tak berkesudahan. Surga tak dapat dibayangkan oleh hati, pikiran, dan panca indera manusia, karena surga di luar batas kemampuan akal manusia. Surga diciptakan dan disediakan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah dengan benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfirati rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin."
Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Ali Imran ayat 133. Bermacam-macam tingkatan surga sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki. Hal itu dimaksudkan agar sesuai dengan tingkatan kesungguhan manusia selama berada beramal di dunia. Adapun nama-nama surga yang dapat kita ketahui adalah surga Firdaus, surga Ma'wa, surga Khuldi, surga Naim, surga Aden, surga Darussalam, dan surga Darul Qarar. Neraka adalah tempat kembalinya orang-orang kafir. Dalamnya hanya ada kesengsaraan dan kepedihan yang sangat mengerikan. Dahsyatnya azab dalam neraka tak dapat dibandingkan dengan kesengsaraan yang ada di dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan surga dan neraka sebagai bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Adil. Siapa yang berbuat kejahatan seberat zarah pun, maka mereka akan melihat balasannya. Orang kafir termasuk manusia yang menentang terhadap aturan dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, tempat kembali orang-orang kafir adalah neraka jahanam. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik, akan masuk neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah buruk-buruk makhluk. Quran Surat Al-Bayyinah ayat 6. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Keadaan di dalam neraka bermacam-macam pula sesuai tingkat kejahatan yang dilakukannya. Yang pasti tidak ada satu neraka pun yang ringan azabnya. Adapun nama-nama neraka yang dapat kita ketahui adalah neraka jahanam, neraka laza, neraka hutamah, neraka syair, neraka saqar, neraka jahim, dan neraka hawiyah. Demikianlah pembahasan materi iman kepada hari akhir. Semoga bermanfaat.